Suara lonceng gereja berdentang di pagi Minggu yang cerah. Di sebuah desa kecil di Tapanuli, tampak gadis berambut panjang dengan wajah lembut namun tegas melangkah menuju gereja sambil membawa Alkitab di tangannya. Dialah Renita B.R. Simanjuntak, putri sematawayang dari keluarga Kristen taat. Sejak kecil, Renita dikenal sebagai anak rajin, sopan, dan aktif dalam kegiatan pemuda gereja. Keluarganya, terutama ayahnya, Pak Togar Simanjuntak, selalu mengajarkan bahwa hidup harus diisi dengan pelayanan. Iman itu bukan cuma kata, tapi tindakan. "Nak," ucap sang ayah setiap kali mereka berdoa bersama di meja makan. Renita mengangguk patuh. Ia mencintai keluarganya, dan lebih dari itu, ia bangga menjadi bagian dari keluarga yang berpegang kuat pada keyakinannya. Namun, dalam hati kecilnya, Renita sering merasakan sesuatu yang ganjil. Entah mengapa, meskipun ia rajin beribadah, hatinya sering terasa kosong. Ada pertanyaan yang tak mampu dijawabnya, tentang siapa sebenarnya Tuhan, dan mengapa batinnya belum menemukan ketenangan yang sejati. Tapi ia tak pernah berani mengutarakan itu pada siapapun, bahkan kepada ibunya, Bu Lynch, yang sangat sensitif terhadap urusan iman. Ketika lulus SMA, Renita diterima di salah satu universitas di Medan. Itu adalah kebanggaan sekaligus tantangan besar. Ayahnya sempat berat melepas, tapi ia percaya anaknya cukup kuat menjaga diri di kota besar. "Ingat, Nita," pesan ayahnya saat mengantar ke terminal, "jangan lupa siapa kamu dan dari mana kamu berasal." Renita mengangguk, memeluk kedua orang tuanya erat. Ia tak tahu bahwa perpisahan itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Kehidupan di Medan sungguh berbeda. Gedung-gedung tinggi, suara kendaraan, dan kesibukan kota membuat Renita awalnya merasa asing. Ia tinggal di rumah kos sederhana di daerah Setiabudi, bersama 4 penghuni lain. 2 di antaranya adalah mahasiswi berhijab yang ramah, bernama Aisyah dan Nisa. Awalnya Renita canggung. Ia khawatir akan dihakimi karena berbeda keyakinan. Namun ternyata, kedua teman barunya itu justru lembut dan penuh pengertian. Mereka selalu mengajak Renita makan bersama, berbagi cerita, dan saling menolong dalam tugas kuliah. Tidak ada paksaan, tidak ada perdebatan agama, hanya kehangatan yang tulus. Suatu pagi, Renita terbangun oleh suara lembut yang mengalun dari kamar Aisyah. Ia bangun pelan, lalu duduk di tepi tempat tidurnya, mendengarkan lantunan merdu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu begitu tenang, begitu indah, seolah menembus dadanya. Setelah adzan selesai, ia mendengar lantunan ayat suci yang dibaca perlahan, ritmenya lembut, namun dalam. Entah mengapa, air matanya menetes tanpa alasan. Ada sesuatu dalam bacaan itu yang menggetarkan. Ketika Aisyah keluar dari kamar dengan mukena putih dan wajah berseri, Renita hanya bisa memandang kagum. "Maaf ya, kalau suaraku ganggu kamu," kata Aisyah tersenyum. "Tidak, sama sekali tidak," jawab Renita pelan. "Tadi kamu baca apa?" "Itu Al-Quran, kitab suci kami," jawab Aisyah lembut. "Kalau kamu mau tahu artinya, nanti aku jelaskan." Sejak saat itu, benih rasa ingin tahu mulai tumbuh dalam hati Renita. Ia mulai memperhatikan bagaimana teman-temannya berdoa 5 kali sehari, betapa disiplin dan damainya mereka setelah salat. Bahkan, ketika ada yang sedang bersedih, mereka selalu berkata, "Berserah saja pada Allah." Suatu malam, saat Renita pulang dari kampus, ia melihat Aisyah membaca Al-Quran di bawah cahaya lampu meja. Raut wajahnya teduh, seolah dunia luar tak lagi berisik. Renita duduk di sebelahnya, memandangi halaman-halaman kitab itu. "Boleh aku baca terjemahannya?" tanya Renita dengan suara bergetar.
Aisyah mengangguk dan memberikan mushaf kecil. Renita membaca pelan. Matanya berhenti di satu ayat. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ia terdiam. Kata-kata itu seperti menjawab kekosongan yang selama ini ia rasakan. Sejak malam itu, Renita tak lagi bisa berhenti memikirkan Islam. Ia mulai mencari tahu lebih banyak, menonton video kajian di internet, membaca kisah mualaf, hingga ikut mengamati bagaimana Aisyah menutup aurat dan menjaga tutur kata. Hari demi hari, Renita merasa hatinya semakin dekat pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat berdoa di kamarnya, ia tak lagi merasa sepi. Ia mulai menyebut nama Allah dalam diam, tanpa tahu mengapa itu terasa benar. Pada suatu sore menjelang maghrib, Renita menemani Aisyah ke musyalah kampus. Ia duduk di belakang, mengamati orang-orang yang datang satu persatu, berwudu, lalu berdiri sejajar untuk salat. Tidak ada perbedaan status. Semua tampak sama di hadapan Allah. Pemandangan itu membuat Renita menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Aisyah pelan. Renita menatapnya dengan mata basah. "Aku tidak tahu. Tapi rasanya aku ingin seperti mereka. Damai sekali." Aisyah tersenyum, menggenggam tangannya lembut. "Kalau Allah sudah mengetuk hatimu, Nita, jangan takut. Hidayah itu hadiah. Ia datang kepada siapapun yang Allah kehendaki." Ucapan itu terus terngiang hingga malam. Renita berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang temaram. Dalam sunyi, ia berbisik lirih, "Tuhan, kalau memang Engkau yang satu itu adalah Allah, tunjukkan jalan-Mu padaku." Malam itu, ia bermimpi berdiri di tepi danau luas. Ada cahaya putih menyinari air yang tenang, dan dari kejauhan terdengar suara adzan yang sama seperti pagi itu. Saat ia mendekat, cahaya itu semakin terang hingga membuatnya terbangun dengan air mata. Dadanya berdebar, namun hatinya hangat. Pagi harinya, ia duduk di balkon kos sambil memandangi langit. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Renita merasa yakin pada sesuatu. Yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari. Dan disitulah, di tengah kesibukan kota Medan, seorang gadis Batak bernama Renita mulai melangkah menuju cahaya yang sesungguhnya. Hari-hari setelah mimpi itu menjadi titik balik dalam hidup Renita. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap kali mendengar adzan, hatinya terasa bergetar. Ia mulai menyadari bahwa kedamaian yang selama ini ia cari ternyata datang dari arah yang sama, dari Islam. Namun, jalan menuju cahaya itu tak semudah yang ia bayangkan. Di tengah semangat mencari kebenaran, Renita juga diselimuti ketakutan. Ia tahu, jika orang tuanya mengetahui niatnya untuk memeluk Islam, pasti akan kecewa. Dalam keluarganya, berpindah agama dianggap pengkhianatan besar. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Suatu sore, setelah kuliah selesai, Aisyah mengajak Renita ikut ke kajian di musyalah kampus. Awalnya Renita menolak, takut dianggap lancang. Tapi Aisyah meyakinkannya, "Kamu tak perlu takut. Di sini semua orang datang untuk belajar. Tidak ada paksaan." Renita pun ikut. Ia duduk di barisan paling belakang, menyimak seorang ustadz muda menjelaskan tentang makna tauhid, keesaan Tuhan. Allah tidak membutuhkan siapapun, tapi semua makhluk bergantung kepadanya. Tidak ada sekutu baginya, kata sang ustadz. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia menatap jamaah lain yang mendengarkan dengan penuh khusyuk. Di benaknya, muncul ingatan masa kecil. Dirinya berdoa kepada banyak perantara, tapi tak pernah benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Sore itu, Renita menangis dalam diam. Sepulang dari kajian, ia duduk lama di depan jendela kamar. Langit malam berwarna gelap, namun bintang-bintang berkelip terang. Dalam keheningan itu, ia berbisik, "Ya Allah, kalau Engkau memang Tuhan yang satu, tuntun aku untuk mengenalmu." Beberapa minggu kemudian,
Renita semakin sering bertanya pada Aisyah tentang Islam. Mereka berdiskusi lembut di kamar setiap malam. Tentang bagaimana Islam memuliakan wanita, tentang mengapa salat menjadi tiang agama, hingga tentang surga dan neraka. Setiap jawaban yang ia dengar selalu membuatnya tenang. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang bertentangan dengan akal. Suatu malam, Aisyah berkata pelan, "Kalau kamu sudah yakin, Nita, kamu bisa bersyahadat. Itu tanda kamu berserah diri kepada Allah." Renita terdiam. Kata berserah diri terasa sangat dalam. Selama ini, ia selalu merasa harus menjadi kuat sendiri. Tapi kini, ia sadar bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang menyerahkan hatinya sepenuhnya pada Sang Pencipta. Namun, keputusan itu bukan hal kecil. Selama seminggu penuh, Renita berdoa setiap malam dengan caranya sendiri. Ia meminta petunjuk. Apakah benar Islam adalah jalan yang ditakdirkan untuknya? Hingga pada suatu pagi, ketika ia bangun dan mendengar adzan subuh dari kejauhan, hatinya terasa mantap. Tak ada lagi keraguan. Hari itu, Renita meminta Aisyah menemaninya ke musyalah kampus. Hanya ada mereka berdua dan seorang ustadzah senior bernama Bu Rahma, yang menyambutnya dengan senyum hangat. "Anakku," kata Bu Rahma lembut, "keputusanmu bukan hal kecil. Tapi kalau kau sudah yakin, ketahuilah, Allah telah memilihmu." Renita mengangguk. Air mata sudah menetes bahkan sebelum ia berbicara. Suaranya bergetar ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seketika, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah seluruh beban di hatinya luruh bersama air matanya. Aisyah memeluknya erat, ikut menangis haru. "Selamat datang, saudariku. Hari ini, Allah memelukmu," bisik Aisyah di telinganya. Renita tersenyum di tengah tangis. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tak akan lagi sama. Ia bukan hanya seorang Renita Simanjuntak, tetapi juga Renita binti Abdullah, nama baru yang diberikan oleh Bu Rahma sebagai simbol awal perjalanan imannya. Hari-hari berikutnya, Renita belajar menjadi seorang muslimah sejati. Ia mulai belajar wudhu, salat, dan mengaji dari nol. Awalnya sulit. Beberapa kali ia salah gerakan atau salah baca. Tapi Aisyah selalu membimbing dengan sabar. "Allah melihat usaha, bukan hasil," kata Aisyah tersenyum. Ada rasa bahagia yang tak bisa ia jelaskan setiap kali selesai salat. Ia merasa seperti baru saja berbicara langsung dengan Tuhan. Tak lagi lewat perantara. Tak lagi ada jarak. Saat sujud, air matanya sering jatuh karena merasa begitu kecil di hadapan Allah. Namun, kebahagiaan itu datang bersama ujian baru. Setiap kali ibunya menelepon dari kampung, Renita harus berpura-pura seperti biasa. Ia menyembunyikan identitas barunya dengan hati-hati. Dalam setiap percakapan, ada rasa bersalah yang menggelayuti. Ia ingin jujur, tapi belum sanggup. Suatu malam, setelah berbicara dengan ibunya di telepon, Renita menangis lama di atas sajadah. "Ya Allah," ucapnya lirih, "aku tak ingin menyakiti mereka. Tapi aku juga tak bisa kembali dari kebenaran ini. Berikan aku kekuatan untuk tetap di jalan-Mu." Doa itu menjadi penguatnya. Sejak saat itu, Renita semakin rajin beribadah dan belajar ilmu agama. Ia juga mulai memakai hijab kecil setiap kali keluar, meski masih disembunyikan di balik topi agar tidak menarik perhatian. Suatu hari di kelas, seorang dosen berkata, "Ilmu tanpa iman adalah kebodohan, dan iman tanpa ilmu adalah kesesatan." Kalimat itu menancap kuat di hati Renita. Ia bertekad, jika Allah sudah menuntunnya sejauh ini, maka ia harus membalasnya dengan belajar sungguh-sungguh agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam perjalanan pulang sore itu, Renita memandangi langit jingga yang mulai gelap. Angin sore berhembus lembut, dan dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah mengetuk hatiku. Aku akan menjaga cahaya ini, sekuat apapun badai yang datang nanti." Renita tidak tahu,
Badai itu memang akan datang. Badai yang akan menguji keteguhan imannya dan mengukir takdir besar yang tak pernah ia bayangkan. Tapi untuk malam itu, di bawah langit Medan yang berwarna lembayung, ia hanya tersenyum sambil menggenggam mushaf kecil pemberian Aisyah. Bukti bahwa hidayah benar-benar adalah hadiah terindah yang bisa diterima seorang manusia. 4 bulan setelah bersyahadat, kehidupan Renita berjalan dengan damai. Ia sudah terbiasa salat 5 waktu, memakai hijab penuh, dan menjaga ibadahnya dengan disiplin. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya, orang tuanya. Setiap kali Bu Lynch menelepon dari kampung, suara lembut ibunya membuat dadanya sesak. Ia selalu berkata, "Mama rindu kau pulang. Nita, sudah lama tak makan masakan Mama." Renita hanya bisa menjawab, "Iya, Ma. Kalau libur semester nanti, Nita pulang." Ketika libur tiba, Renita memutuskan pulang ke Tapanuli. Hatinya berdebar sepanjang perjalanan. Di satu sisi, ia rindu rumah. Di sisi lain, ia takut rahasianya terbongkar. Ia tahu, keluarganya memegang teguh ajaran Kristen. Jika mereka tahu ia telah menjadi Muslim, mungkin itu akan jadi luka besar bagi mereka. Saat tiba di halaman rumah, Renita disambut dengan pelukan hangat. Ayahnya tersenyum bangga melihat anaknya sudah tampak dewasa. Ibunya bahkan menyiapkan makanan kesukaan, ikan arsik, sayur daun singkong, dan sambal andaliman. Suasana begitu hangat, seolah tak ada yang berubah. Namun, satu hal membuat ibunya heran. "Nita, kenapa kau tak mau makan babi lagi?" tanya Bu Lynch sambil mengerutkan dahi. Renita gugup, mencari alasan cepat. Perut Nita tak cocok. Ma, sudah lama tak makan daging begitu." Ibunya mengangguk, tapi dari sorot matanya, tampak tanda tanya besar. Selama beberapa hari, Renita berusaha menutupi perubahan dirinya. Ia salat sembunyi-sembunyi di kamar, mengunci pintu dan menunggu tengah malam. Ia menyembunyikan sajadah kecil dan mushaf di dalam tas. Tapi sekeras apapun ia berusaha, kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Suatu sore, ketika Renita pergi ke pasar, ibunya sedang membersihkan kamar anaknya. Saat membuka lemari, tangannya menyentuh sesuatu yang asing. Ia menarik keluar sehelai sajadah, dan di bawahnya tergeletak sebuah Al-Quran kecil berwarna hijau. Jantung Bu Lynch berdetak keras. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan tangan gemetar, ia menatap tulisan Arab di sampul mushaf itu. Air matanya menetes. Dalam kepalanya, hanya satu pikiran yang muncul. Anaknya telah berpindah keyakinan. Ketika Renita pulang, suasana rumah sudah tegang. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Sajadah dan Al-Quran tergeletak di atas meja. "Apa ini, Nita?" tanya Pak Togar dengan suara berat. Renita terdiam. Seluruh tubuhnya terasa lemas. "Apa benar kau sudah masuk Islam?" lanjut sang ayah. Kini suaranya bergetar di antara amarah dan kekecewaan. Renita menarik napas panjang. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia takuti. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Iya, ayah, Nita sudah bersyahadat. Nita percaya kepada Allah, Tuhan yang Esa." Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah hari bolong. Ibunya langsung menangis keras, menutup wajah dengan tangan. Ayahnya berdiri, matanya merah penuh amarah. "Kau sadar apa yang kau katakan?" teriaknya. "Kau menghina iman keluargamu. Kau mempermalukan nama Simanjuntak." Renita menunduk, air matanya mengalir. "Tidak, ayah. Nita tidak menghina siapapun. Nita hanya mencari kebenaran. Dan di Islam, Nita menemukan kedamaian." "Tutup mulutmu," bentak sang ayah, membanting meja hingga sajadah itu jatuh ke lantai. "Selama kau masih anakku, kau tak akan jadi orang Islam. Kembalilah ke gereja, atau kau bukan lagi keluarga kami." Bu Lynch memeluk suaminya sambil menangis. "Togar, jangan begitu, itu anak kita."
Tapi amarah Pak Togar sudah membara. Ia mengambil sajadah yang terjatuh dan melemparkannya ke arah pintu. Bawa pergi itu. Pergi dari rumah ini kalau kau mau menyembah Tuhan orang lain. Renita berdiri dengan lutut gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menatap kedua orang tuanya yang dicintainya sejak kecil. Ayah, ibu, Nita tetap anak kalian. Nita tidak ingin kehilangan kalian. Tapi Nita juga tak bisa berpaling dari kebenaran yang Nita temukan. Namun, kata-katanya hanya dibalas keheningan yang menyakitkan. Dengan langkah berat, ia mengemasi tasnya. Malam itu, hujan turun deras. Renita keluar dari rumah sambil membawa sajadah yang basah dan mushaf yang hampir jatuh. Dari balik tirai, ibunya menangis tanpa suara, tapi tak sanggup menahan. Renita berjalan tanpa tujuan di tengah hujan, menyusuri jalan desa yang sepi. Air matanya bercampur dengan air hujan. Setiap langkah terasa berat, tapi di dadanya ada suara lembut yang menenangkan, seolah berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Ia menepi di teras kecil sebuah warung yang sudah tutup. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia sujud di bawah guyuran hujan, bersyukur meski hatinya hancur. Ya Allah, jangan biarkan hatiku benci mereka. Maafkan mereka, karena mereka belum mengenalmu. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Renita. Tapi justru di sanalah, imannya menjadi semakin kuat. Ia sadar, cinta sejati kepada Allah seringkali harus dibayar dengan pengorbanan besar. Keesokan paginya, seorang ibu tua pemilik warung menemukan Renita masih duduk di teras, basah dan pucat. Ibu itu menawarkannya makanan dan tumpangan. Tanpa banyak bicara, Renita menerima dengan penuh syukur. Ia tahu, Allah sedang mengirim pertolongan melalui tangan orang yang tak disangka. Hari itu, Renita meninggalkan desanya tanpa menoleh ke belakang. Dengan membawa satu tas kecil, selembar sajadah, dan keimanan yang baru bersemi, ia melangkah menuju babak baru kehidupannya. Perjalanan panjang dalam kesendirian, tapi bersama Allah yang tak pernah meninggalkannya. Hari-hari pertama setelah diusir dari rumah menjadi masa paling kelam dalam hidup Renita. Ia menumpang sementara di rumah salah satu jamaah perempuan yang kasihan melihatnya keluar dari rumah dengan wajah pucat dan sajadah yang masih basah oleh hujan. Rumah itu kecil, tapi hangat. Namun, kehangatan itu tak mampu menutupi rasa perih di dada Renita. Setiap malam, ketika lampu kamar sudah dipadamkan dan suasana sunyi menyelimuti, Renita menangis dalam sujudnya. Ia menatap sajadah yang dulu dilempar ayahnya, kini menjadi saksi perjuangan imannya. Di atas kain yang penuh lipatan itu, ia berdoa, "Ya Allah, aku tahu Engkau takkan membiarkan hamba-Mu sendirian. Tapi izinkan aku kuat. Izinkan aku bertahan di jalan-Mu." Renita mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku untuk menyambung hidup. Pemiliknya, seorang muslimah tua bernama Ibu Zahra, melihat ketulusan gadis Batak itu. "Kau anak baik, Nak. Kesedihanmu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar," ucapnya suatu sore sambil menyerahkan segelas teh hangat. Dari toko buku itulah Renita mulai mencintai bacaan-bacaan Islam. Ia membaca buku tafsir, kisah para mualaf, dan perjuangan para sahabat Nabi. Ia belajar bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hati. Perlahan, luka di hatinya mulai berubah menjadi semangat untuk belajar lebih dalam. Namun, tak mudah bagi Renita untuk menjalani semuanya. Lingkungan sekitarnya masih kerap memandang aneh. Beberapa tetangga di sekitar toko suka berbisik-bisik, "Itu anak Batak yang katanya murtad ya? Kasihan orang tuanya." Kalimat-kalimat seperti itu menusuk, tapi Renita memilih diam. Ia tahu, diam dalam kebenaran lebih bermartabat daripada menjawab dengan amarah. Suatu hari, di sela waktu istirahat, Renita duduk di pojok toko dan menulis surat panjang untuk kedua orang tuanya. Surat itu tak pernah ia kirim, tapi setiap hurufnya menjadi pelipur bagi jiwanya. "Ayah, Ibu, aku tidak pernah bermaksud durhaka. Aku hanya ingin mencari ketenangan yang selama ini tak kutemukan.
Aku masih anakmu, yang dulu kau gendong dan doakan setiap pagi. Aku rindu pulang, tapi aku tahu belum saatnya. Jika nanti Allah berkehendak, aku yakin kita akan bertemu dalam kebaikan yang sama." Air matanya menetes membasahi kertas surat yang kemudian ia lipat dan simpan di dalam Al-Quran. Waktu berlalu, dan Allah mulai membukakan jalan bagi Renita. Ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di sebuah lembaga dakwah bagi mualaf di Medan. Di sana, Renita bertemu banyak orang dengan kisah serupa. Ada yang diusir keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang disiksa karena berpindah keyakinan. Dari mereka, Renita belajar arti perjuangan sejati. Islam bukan sekadar keyakinan di lisan, tapi perjalanan jiwa, kata salah satu ustadzah pembimbingnya. Kalimat itu menjadi titik balik dalam hidup Renita. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan hafalan Al-Quran, kajian tafsir, dan kegiatan sosial membantu mualaf baru. Setiap kali hatinya lelah, ia kembali pada sajadah lamanya. Sajadah yang dulu dilempar ayahnya kini ia jadikan alas berdoa setiap subuh. Dalam tangisan lembutnya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu rinduku pada ayah dan ibu. Tapi aku tahu, Engkau lebih sayang mereka dari aku. Maka, jagalah mereka, dan bukakan hati mereka sebagaimana Engkau telah membuka hatiku." Doa itu tak pernah berhenti. Setiap pagi, setiap malam, di antara kerja dan belajar, Renita selalu mengulang doa yang sama. Ia yakin, tidak ada doa yang sia-sia jika diiringi kesabaran. Beberapa tahun berlalu, Renita tumbuh menjadi wanita yang lembut dan bijak. Wajahnya kini lebih teduh. Suaranya tenang setiap kali mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia tak lagi menyesali masa lalu. Ia justru mensyukuri semua luka, karena dari situlah Allah menguatkannya. Suatu sore, ketika hujan turun lembut membasahi kota Medan, Renita duduk di tepi jendela kamarnya sambil menatap langit. Di tangannya masih tergenggam sajadah tua itu. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Dulu aku diusir karena sajadah ini. Tapi kini, sajadah inilah yang membuatku bertahan. Mungkin suatu hari nanti, ayah dan ibu akan memahami mengapa aku memilih jalan ini." Sore itu, kilat menyambar di kejauhan, dan azan maghrib berkumandang. Renita bergegas mengambil air wudhu. Dalam sejuknya air yang membasuh wajah, ia merasa damai. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanya cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada orang tuanya yang masih ia doakan setiap hari. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka mushaf dan membaca ayat yang seolah menjawab semua doanya. "Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar." Quran Surat Ar-Rum 60. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tahu, hatinya telah sembuh. Dan meski ia belum tahu kapan akan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya, Renita yakin Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk pertemuan itu. Karena setiap doa yang tulus pasti akan menemukan jalannya. Dan setiap luka yang dijaga dengan iman, pasti akan berbuah keajaiban. 10 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang memisahkan Renita dari keluarganya. Waktu seakan berlari begitu cepat, membawa perubahan yang tak disangka. Di tanah kelahirannya, di sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba, Pak Togar dan Bu Linch menjalani hari-hari dalam keheningan yang aneh. Sejak Renita pergi, rumah mereka tidak pernah sama lagi. Suara tawa pagi hilang, meja makan yang dulu penuh cerita kini terasa kosong. Di ruang tengah, sebuah foto keluarga masih tergantung di dinding. Renita tersenyum dengan seragam sekolahnya. Setiap kali Bu Linch melewatinya, matanya selalu berkaca-kaca. Meski amarah dan ego dulu sempat menguasai, hati seorang ibu tak bisa sepenuhnya membenci anak kandungnya. Malam-malam panjang kerap ia isi dengan doa diam-diam. "Tuhan, lindungi anakku dimanapun dia berada," bisiknya di dalam hati. Namun ia tak pernah mengucapkannya keras-keras di depan suaminya, karena tahu luka itu masih terlalu dalam bagi keduanya. Pak Togar, yang dikenal keras dan tegas,
mencoba menenggelamkan rindunya dengan bekerja di ladang. Namun di balik ketegasan wajahnya, hatinya menyimpan luka yang tak kunjung sembuh. Ia sering duduk di beranda sendirian, menatap langit sore yang merah, membayangkan Renita berjalan pulang dengan senyum polosnya seperti dulu. Tapi bayangan itu selalu memudar bersama datangnya malam. Suatu hari, ketika hujan turun deras di sore yang sejuk, Pak Togar membuka lemari tua dan menemukan sebuah Alkitab yang sudah lama berdebu. Ia tak tahu mengapa hatinya tergugah untuk membuka halaman demi halaman. Tapi matanya berhenti di satu ayat yang membuat dadanya bergetar. Ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang tidak ada yang sebanding dengannya. Kalimat itu membuat pikirannya kacau. Kenapa seperti ini maknanya? Gumamnya pelan. Ia mencoba mencari tafsirnya di buku-buku pendeta yang ia punya, tapi tak menemukan jawaban yang memuaskan. Sejak hari itu, ia mulai membaca lebih banyak, mencari kebenaran tentang Tuhan yang sebenarnya. Melihat perubahan suaminya, Bu Lince ikut penasaran. Mereka sering berdiskusi di ruang tengah, dengan suara pelan agar tak terdengar tetangga. "Bang, apakah mungkin ajaran yang Renita yakini itu benar?" tanya Bu Lince dengan hati-hati. Pak Togar terdiam lama. "Aku tidak tahu, Lince. Tapi sejak aku membaca ayat-ayat ini, hatiku jadi tidak tenang. Ada sesuatu yang ingin kutemukan. Mungkin anak kita dulu melihat sesuatu yang belum kita pahami." Malam-malam mereka kini dipenuhi percakapan yang semakin mendalam. Dari membaca Alkitab, mereka mulai mencari sumber lain. Tanpa sepengetahuan warga, mereka menonton ceramah-ceramah lintas agama di televisi kabel, mencoba memahami Islam dari sudut pandang yang berbeda. Suatu kali, mereka menonton kisah seorang pendeta yang menemukan hidayah setelah mempelajari Al-Quran. "Aku menemukan kesamaan antara kitab kami dan kitab mereka," kata pendeta itu dalam wawancara. Kalimat itu membuat Bu Lince menutup mulutnya, menahan isak. "Bang, apakah ini tanda?" Pak Togar tak menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela. Tapi dalam hatinya, benih keyakinan kecil mulai tumbuh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di tengah pencarian itu, perasaan rindu pada Renita semakin kuat. Bu Lince bahkan mulai bermimpi melihat anaknya mengenakan kerudung putih dan tersenyum sambil berkata, "Ibu, jangan takut. Kebenaran itu indah." Ia terbangun dengan air mata membasahi pipi. Mimpi itu menjadi titik balik. Esok harinya, ia menatap suaminya dengan mata yang berkilat. "Bang, aku ingin mencari Renita. Aku tak peduli dia di mana. Aku hanya ingin memeluk anak kita lagi." Awalnya, Pak Togar menolak. "Kau tahu luasnya dunia ini, Lince. Bagaimana kita bisa menemukan dia setelah 10 tahun?" Tapi di balik kata-katanya yang keras, ada kerinduan yang sama besarnya. Setelah beberapa hari merenung, akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, kita cari dia. Tapi bukan untuk memaksanya kembali, kita hanya ingin tahu kabarnya." Mereka mulai mencari informasi lewat kenalan lama Renita di Medan. Ada yang bilang Renita bekerja di toko buku, ada pula yang mengatakan ia kini aktif di lembaga dakwah. Nama Renita ternyata cukup dikenal di kalangan mualaf. "Renita BR. Simanjuntak?" tanya seorang jamaah masjid yang mereka temui di Medan. "Subhanallah, itu ustadzah muda yang sering mengisi kajian. Orangnya lembut sekali." Bu Lince menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. "Ustadzah? Renita jadi ustadzah? Bang." Pak Togar tak bisa menahan air matanya kali ini. Tangannya bergetar. Anak yang dulu kita usir, kini mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sore itu mereka duduk lama di pelataran masjid tempat informasi itu mereka dapatkan. Azan maghrib berkumandang, dan suara itu menembus relung hati mereka. Bukan hanya karena indahnya lantunan itu, tapi karena di dalamnya mereka mendengar sesuatu yang lebih dalam. Panggilan yang seolah datang dari langit, lembut tapi tegas. "Marilah menuju keberuntungan." Mereka berdua menatap ke arah menara masjid. Air mata menetes tanpa henti.
Mungkin inilah cahaya yang selama ini kita tolak, bisik Bulince lirih. Dan Allah mengirimnya lewat anak kita sendiri. Malam itu, mereka kembali ke penginapan dengan hati yang bergetar. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi rasa benar sendiri. Yang tersisa hanyalah kerinduan, penyesalan, dan secercah keyakinan baru bahwa mungkin kebenaran yang mereka cari selama ini ada di dalam agama yang dulu mereka tolak. Pak Togar duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. "Lynch," katanya dengan suara berat. "Jika besok kita berhasil menemukan Renita, aku hanya ingin mengatakan satu hal kepadanya, bahwa aku bangga padanya, meskipun dulu aku tak mengerti." Bulince menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Dan aku ingin memeluknya, seperti dulu, sebelum semua ini terjadi." Malam itu mereka tidur dengan hati yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka merasa damai. Karena di tengah gelapnya malam, ada cahaya lembut yang mulai menyinari hati mereka. Cahaya hidayah yang perlahan mengetuk pintu iman. Pagi itu, udara Medan terasa sejuk dan penuh kehidupan. Burung-burung berkicau di antara pepohonan, seolah menyambut datangnya hari yang akan menjadi saksi pertemuan besar. Di dalam hati Pak Togar dan Bulince, ada perasaan bergetar yang tak bisa dijelaskan. Setelah bertahun-tahun berpisah, hari itu mereka bertekad untuk mencari Renita di sebuah masjid besar tempat diadakannya kajian akbar. Informasi itu mereka dapatkan dari seorang jamaah malam sebelumnya. "Ustadzah Renita sering mengisi kajian di sini setiap akhir pekan," katanya dengan senyum lembut. Sejak mendengar itu, Bulince hampir tak bisa tidur. Matanya sembab, bukan karena lelah, tapi karena terlalu banyak air mata harapan yang tumpah. Ketika mereka tiba di masjid, halaman sudah penuh dengan jamaah yang datang dari berbagai penjuru kota. Laki-laki dan perempuan duduk terpisah. Semuanya menunggu ustadzah yang akan menyampaikan ceramah. Dari pengeras suara, terdengar panitia mengumumkan, sebentar lagi, kajian bersama Ustadzah Renita akan segera dimulai. Nama itu membuat jantung Bulince berdegup kencang. Ia menatap suaminya. Matanya bergetar. "Bang, itu nama anak kita." Pak Togar tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya erat-erat, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Mereka memilih duduk di barisan paling belakang. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berkerudung putih naik ke atas podium. Wajahnya bersinar lembut. Suaranya tenang, dan tutur katanya penuh kasih. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya pelan, tapi suaranya menggema ke seluruh ruangan. Mendengar suara itu, Bulince langsung menutup mulutnya, menahan isak. Suara itu, suara anaknya. Tak salah lagi, itulah Renita. Wanita yang dulu mereka usir dengan kata-kata penuh amarah kini berdiri di hadapan ratusan jamaah, mengajarkan kedamaian. Renita memulai kajian dengan kisah tentang sabar dan kekuatan doa. Ia berkata, kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, hanya untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Kadang, kehilangan adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita masih dicintainya. Kata-kata itu menembus dada Bulince dan Pak Togar seperti anak panah halus yang menembus lembut namun dalam. Mereka saling berpandangan, tak mampu berkata apa-apa. Setiap kalimat Renita terasa seperti pesan yang ditujukan untuk mereka. Dan, lanjut Renita dengan suara bergetar, kadang kita diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disucikan. Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih dari kesombongan dan kebencian. Renita berhenti sejenak. Matanya menatap jamaah yang duduk di hadapannya. Di antara ratusan wajah itu, entah mengapa, pandangannya berhenti pada sepasang suami istri di barisan belakang. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Wajah-wajah itu begitu familiar, begitu ia rindukan, tapi pikirannya masih menolak percaya. Hingga Bulince tak mampu lagi menahan tangis. Ia menunduk. Bahunya bergetar hebat. Suara tangisnya lirih, tapi cukup membuat Renita terpaku. Hatinya bergetar, matanya panas. Ia mengenali tangisan itu.
Tangisan yang sama ketika dulu ibunya menahan dirinya agar tetap tinggal di rumah. Renita menutup mushaf di hadapannya. Suaranya tiba-tiba bergetar. "Maaf, jamaah sekalian," katanya pelan. Ia turun dari podium dan melangkah perlahan ke arah belakang. Semua jamaah memperhatikannya dalam diam. Langkah demi langkah terasa berat. Tapi begitu jaraknya tinggal beberapa meter, Renita berhenti. Ia menatap dua sosok tua yang kini berlutut dengan wajah basah oleh air mata. "Ayah, Ibu?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bu Lince langsung berdiri dan memeluk anaknya erat-erat. "Nak, maafkan Ibu. Ibu yang dulu menolakmu. Ibu yang dulu melempar sajadahmu. Ibu salah. Ibu salah besar." Renita tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk ibunya semakin erat, sambil menangis tersedu-sedu. "Ibu, jangan bicara begitu. Aku tidak pernah marah. Aku selalu doakan ibu dan ayah setiap malam." Pak Togar yang berdiri di belakang istrinya, akhirnya meneteskan air mata. Lelaki yang selama ini dikenal keras itu kini menunduk. Suaranya lirih dan penuh penyesalan. "Anakku, ayah yang dulu membencimu karena kebodohan. Tapi ternyata, kau justru yang paling benar. Kau yang menemukan Tuhan dengan cara yang benar." Masjid itu seketika sunyi. Jamaah terdiam, menyaksikan pelukan yang penuh air mata dan keharuan itu. Beberapa orang bahkan ikut menangis, merasakan betapa besar kuasa Allah dalam mempertemukan kembali keluarga ini setelah 10 tahun berpisah. Renita menarik napas panjang, menatap kedua orang tuanya dengan mata lembut. "Ayah, Ibu, Allah Maha Pengampun. Tak ada dosa yang terlalu besar selama kita mau kembali. Aku dulu diusir karena sajadah, tapi sajadah itu yang membuatku bertahan dan berdoa agar kita bisa seperti ini hari ini." Bu Lince menggenggam tangan anaknya erat. "Nak, setelah melihatmu, setelah mendengar ayat-ayat yang kau baca, kami sadar, selama ini kami yang buta. Kami mencari kebenaran dan menemukannya di dalam Alkitab sendiri. Tapi hatiku baru benar-benar tenang ketika mendengarkanmu berbicara hari ini." Renita tersenyum lembut sambil menatap ayah dan ibunya. "Kalau begitu, izinkan aku memimpin kalian, bukan sebagai guru, tapi sebagai anak yang ingin kalian rasakan damainya hidayah." Suara Ishak makin terdengar di seluruh masjid. Jamaah yang hadir menunduk haru. Renita kemudian memandu kedua orang tuanya untuk duduk di hadapannya. Dengan suara lembut dan penuh kehangatan, ia mengajarkan kalimat syahadat. Tangannya gemetar ketika melihat bibir ayah dan ibunya mulai bergerak mengikuti ucapannya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seketika, tangis memenuhi seluruh ruangan. Pak Togar dan Bu Lince menunduk lama, menangis tanpa suara. Renita memeluk mereka berdua. "Selamat datang dalam kedamaian. Ayah, Ibu, inilah jalan yang dulu membuatku diusir. Tapi justru jalan ini yang mempertemukan kita lagi." Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Di hadapan ratusan jamaah, seorang anak yang pernah diusir karena imannya kini menjadi wasilah hidayah bagi kedua orang tuanya. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, 3 orang itu duduk di serambi masjid, menatap langit yang berwarna jingga. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi penolakan. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang begitu tulus. Renita menatap sajadah tua yang kini dibawa ibunya. Bu Lince mengusapnya dengan lembut. "Dulu ibu melemparnya karena marah, tapi sekarang, biarkan ibu menjadikannya alas untuk sujud pertamaku." Renita tersenyum. Air matanya jatuh lagi. "Masya Allah. Ibu, inilah bukti bahwa doa yang sabar tak pernah sia-sia." Langit sore itu menjadi saksi bahwa cinta, doa, dan kesabaran mampu menembus waktu dan jarak. Dan bahwa hidayah adalah hadiah paling indah yang datang tepat ketika hati siap menerimanya. Malam itu, suasana masjid kecil di pinggiran kota terasa hangat dan damai. Lampu-lampu temaram memantulkan cahaya lembut di lantai marmer yang bersih.
Udara malam membawa aroma wangi sajadah baru dan bunga melati yang diletakkan di sudut ruangan. Di sanalah Renita duduk dengan perasaan berdebar, menanti dua sosok yang selama ini ia rindukan dalam setiap sujudnya, ayah dan ibunya. Sudah berbulan-bulan ia tak mendengar kabar dari rumah. Setelah pertemuan terakhir yang penuh air mata, Renita memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tak lagi memaksa, tak lagi berdebat. Ia hanya berdoa, dalam kesunyian, dalam kesabaran, dan dalam harapan yang tak pernah padam. Namun sore tadi, sesuatu terjadi. Seorang tetangga lama datang ke rumah kontrakannya membawa kabar bahwa Pak Togar dan Bu Lynch ingin bertemu. Renita terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, mungkin inilah jawaban dari doa panjangnya selama ini. Ketika azan Isya berkumandang, dua sosok itu akhirnya muncul di gerbang masjid. Renita menatap mereka dari kejauhan. Ayahnya yang berjalan pelan dengan langkah mantap, dan ibunya yang menggandeng tas kecil sambil menunduk. Mereka tampak canggung, tapi di mata Renita, tak ada lagi jarak. Yang ada hanya rindu dan cinta yang menumpuk. Bu, ayah. Suaranya bergetar ketika memanggil. Bu Lynch menatap Renita dengan mata yang langsung basah. Langkahnya terhenti, tapi air matanya justru semakin deras. Renita, hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya. Renita berlari mendekat, tanpa peduli tatapan orang-orang di sekitar. Ia langsung memeluk ibunya erat, seolah takut kehilangan lagi. Tubuh mereka sama-sama bergetar, dipenuhi tangis yang lama tertahan. Suasana masjid yang tadinya hening kini diselimuti suara haru. Pak Togar berdiri di samping mereka, matanya sembab. Lelaki yang dulu keras kepala itu kini tampak begitu rapuh. Ia menatap anaknya, lalu berlutut perlahan, memeluk Renita dari belakang. Maafkan ayah. Nak, ayah sudah terlalu sombong. Ayah menolakmu karena kebodohan ayah sendiri, katanya dengan suara berat. Renita memeluk keduanya semakin erat. Tidak, ayah. Aku yang harus berterima kasih. Karena akhirnya Allah menggerakkan hati ayah dan ibu untuk datang ke rumahnya. Tangisan mereka menjadi saksi. Tak ada lagi kebencian. Tak ada lagi perpisahan. Hanya ada keluarga yang dipersatukan kembali oleh kasih Allah. Setelah beberapa menit dalam pelukan panjang itu, mereka duduk di saf belakang. Renita mengambilkan mukena untuk ibunya dan peci putih untuk ayahnya. Ayah, ibu, mau ikut sholat berjamaah bersama? Tanyanya lembut. Bu Lynch menatap mukena itu dengan tangan bergetar. Aku tidak tahu caranya. Nak. Renita tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Aku tuntun pelan-pelan. Allah tidak menilai sempurna atau tidaknya ibadah kita. Ia hanya melihat niat yang tulus. Sementara itu, Pak Togar menatap peci di tangannya lama sekali. Ia menghela napas panjang. Ayah pernah menertawakan orang-orang yang sujud begini. Nak, tapi sekarang, justru ayah ingin ikut sujud bersama kalian. Malam itu, imam masjid mulai memimpin sholat Isya. Renita berdiri di samping ibunya, membetulkan lipatan mukenanya. Di belakang mereka, Pak Togar menundukkan kepala, mencoba mengikuti gerakan jamaah. Suara imam menggema lembut. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat itu membuat Bu Lynch menangis terseduh di tengah sholat. Tangannya bergetar, dadanya berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal seumur hidup. Air matanya jatuh ke sajadah, dan ia membiarkannya, karena tangisan itu bukan lagi tanda penolakan, tapi penerimaan. Usai salam terakhir, Renita menatap kedua orang tuanya. Mereka semua masih larut dalam keheningan yang penuh makna. Lalu, tiba-tiba, Bu Lynch memeluk Renita sambil berbisik. Nak, ajari ibu mengucap syahadat. Renita tertegun. Ia menatap ibunya dengan mata melebar, lalu menatap ayahnya. Pak Togar mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Kami sudah memutuskan. Nak,
Kami ingin mengenal Tuhan yang membuatmu sekuat ini. Tuhan yang mengajarkanmu untuk mencintai bahkan ketika kami menolakmu. Suasana di masjid menjadi sakral. Beberapa jamaah mendekat, ikut menyaksikan momen bersejarah itu. Dengan suara bergetar tapi pasti, Renita menuntun ibunya pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara Bu Lince dan Pak Togar bergema pelan, namun di hati Renita, suaranya lebih nyaring dari apapun. Tangis pecah. Jamaah mengucap Allahu Akbar dengan haru. Renita memeluk keduanya sambil menangis. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu, ayah, ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari hidup baru. Allah sudah lama menunggu kalian. Ia tidak pernah membenci, hanya menanti waktu yang tepat untuk memeluk kalian kembali, ujar Renita lirih. Pak Togar mengelus kepala anaknya. Dan ayah baru sadar. Nak, kau bukan hanya anak kami, tapi guru kami. Karena lewat keteguhanmu, kami mengenal cahaya yang selama ini kami abaikan. Renita tersenyum dengan air mata mengalir. Semua karena doa. Karena cinta yang tidak berhenti. Malam itu, di masjid kecil yang sederhana, 3 jiwa yang dulu tercerai-berai akhirnya disatukan oleh iman. Sajadah yang dulu pernah dilempar dengan amarah, kini menjadi saksi sujud pertama orang tua Renita dalam Islam. Ketika mereka berjalan pulang, bulan purnama menggantung indah di langit. Jalanan sepi, tapi di hati mereka terasa ramai, penuh cahaya, penuh kedamaian. Renita, kata Bu Lince pelan sambil menggenggam tangan anaknya. Terima kasih sudah tidak berhenti berdoa untuk kami. Renita tersenyum, menatap langit. Bukan aku yang hebat, Bu, tapi Allah yang tidak pernah menyerah pada hambanya. Malam itu menjadi malam terindah dalam hidup mereka. Sebuah malam yang menghapus luka masa lalu dan menulis bab baru tentang cinta, kesabaran, dan hidayah. Renita tahu, perjalanan keluarganya belum selesai. Akan ada banyak hal yang harus mereka pelajari. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Selama mereka bersama dalam sujud yang sama, tak ada yang mustahil bagi Allah. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut itu, langkah mereka pulang terasa ringan. Hati mereka telah kembali ke rumah yang sebenarnya. Rumah keimanan, rumah yang dijaga dengan doa, dan rumah yang dibangun dengan cinta yang tak pernah padam. Setelah hari yang penuh tangis dan kebahagiaan di masjid itu, hidup Renita dan kedua orang tuanya tak lagi sama. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kedamaian yang dulu tak pernah mereka rasakan. Di rumah kontrakan sederhana milik Renita, mereka bertiga menjalani kehidupan baru sebagai keluarga Muslim. Setiap pagi, azan subuh menjadi pengingat cinta mereka kepada Allah. Bu Lince yang dulu memalingkan wajah setiap kali mendengar azan, kini justru yang paling dulu bangun dan membangunkan suaminya. Bang, ayo wudhu. Waktu subuh sudah dekat, ucapnya lembut, dengan suara yang menenangkan. Pak Togar tersenyum setiap kali melihat istrinya memakai mukena. Baginya, pemandangan itu lebih indah dari apapun di dunia. Ia masih belajar membaca doa-doa pendek, masih terbata-bata, tapi semangatnya luar biasa. Setelah sholat, mereka duduk bersama, mendengarkan Renita membaca Al-Quran. Dulu, aku membaca ayat ini tanpa mengerti artinya, kata Renita suatu pagi. Tapi kini, setiap kali aku baca bersama kalian, rasanya seperti Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Air mata Bu Lince menetes pelan. Nak, kami dulu buta. Kami menolak karena tidak tahu. Tapi ternyata, Islam bukan seperti yang kami bayangkan. Ia bukan agama yang menakutkan. Ia lembut, penuh kasih. Seperti pelukanmu waktu kami menangis di masjid itu. Renita memegang tangan ibunya erat-erat. Ibu, tidak ada yang terlambat dalam pandangan Allah. Ia menerima siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Dan aku yakin, kalian termasuk orang yang Allah cintai, karena tidak semua orang berani mencari kebenaran seperti kalian. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka makin berubah.
Renita yang dikenal sebagai Ustadzah kini sering mengisi kajian bersama ayah dan ibunya. Dalam setiap kesempatan, ia tak pernah menyebut kisahnya sebagai kisah sedih, tapi sebagai kisah cinta Allah yang penuh rahasia. Suatu sore di majelis ilmu, Renita berdiri di depan jamaah sambil tersenyum. Di belakangnya, duduk Pak Togar dan Bu Lince, dua orang yang dulu menolak Islam, kini justru ikut membagikan pengalaman spiritual mereka kepada para hadirin. Renita memulai dengan suara lembut. Dulu, saya pernah diusir karena memilih Islam. Tapi saya belajar bahwa kebenaran tidak selalu diterima sejak awal. Terkadang, Allah menunda penerimaan itu agar ketika waktunya tiba, cinta dan keikhlasan kita sudah matang. Bu Lince menatap jamaah dengan mata berkaca-kaca. Saya dulu melempar sajadah anak saya karena marah. Tapi Allah Maha Baik. Ia tidak menghukum saya, malah memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kini sajadah itu menjadi saksi sujud pertama saya. Jangan pernah remehkan doa anak saleh, karena doa itulah yang membawa kami kembali kepada kebenaran. Tangis lembut memenuhi ruangan. Banyak ibu-ibu yang memeluk anak mereka sambil menghapus air mata. Sementara itu, Pak Togar, dengan suara berat tapi tegas, berkata, "Saya dulu berpikir agama hanya tradisi. Tapi ternyata, iman itu tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Saya menemukan kedamaian yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya bangga, anak yang dulu saya tolak kini menjadi guru kehidupan bagi saya." Renita menunduk, tak kuasa menahan tangis haru. Ia tahu, inilah jawaban dari setiap doa panjang yang dulu ia panjatkan dalam kesepian. Allah menjawab bukan dengan keajaiban tiba-tiba, tapi melalui proses panjang yang penuh pembelajaran. Hari-hari berlalu. Renita membawa kedua orang tuanya menunaikan umrah, hadiah dari salah satu lembaga dakwah yang terinspirasi oleh kisah mereka. Ketika pertama kali menapakkan kaki di Tanah Suci, Bu Lince langsung menangis tersungkur di lantai Masjidil Haram. "Ya Allah, inikah tempat yang dulu sering disebut Renita dalam doanya?" katanya sambil menahan tangis. Renita memeluk ibunya di depan Ka'bah. "Ibu, inilah kiblat setiap sujud kita. Tempat yang dulu ibu benci, kini menjadi tempat di mana ibu menyebut nama Allah dengan cinta." Pak Togar, dengan pakaian ihram putih, berdiri di samping mereka. Wajahnya teduh, matanya menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur. "Anakku," katanya dengan suara bergetar, "ayah baru benar-benar mengerti mengapa kau dulu memilih jalan ini. Islam bukan sekadar agama, tapi rumah bagi jiwa." Mereka bertiga menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Di tengah lautan manusia yang berdoa, keluarga itu berdiri memeluk satu sama lain, bersyukur atas perjalanan panjang yang akhirnya membawa mereka ke titik ini, titik di mana luka berubah menjadi cahaya. Sepulang dari Tanah Suci, mereka makin aktif berdakwah. Kisah mereka menyebar ke berbagai kota. Banyak keluarga non-muslim yang datang ke kajian Renita hanya untuk mendengar kisah perjuangannya. Beberapa bahkan akhirnya mengikuti jejak mereka, menemukan Islam dengan cara yang damai. Renita tak pernah merasa bangga dengan dirinya. Ia selalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak yang dulu berdoa agar orang tuanya mengenal Allah. Semua ini bukan karena saya, tapi karena kasih sayang Allah yang tidak terbatas." Sore itu, di rumah kecil mereka, Renita duduk di beranda bersama ayah dan ibunya. Langit berwarna jingga, sama seperti sore saat dulu mereka berpisah. Tapi kini, suasananya berbeda. Penuh cinta, penuh kedamaian. Bu Lince menatap Renita sambil tersenyum. "Nak, dulu ibu menyesal karena kehilanganmu. Tapi ternyata, Allah tidak mengambilmu. Ia hanya menjauhkanmu sebentar agar kami bisa menemukanmu dalam keadaan yang lebih baik." Renita memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, aku yang seharusnya berterima kasih. Karena meski dulu aku pergi dalam tangis, aku kembali dengan keluarga yang Allah tuntun menuju surga." Pak Togar memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca. Dan ayah berjanji, mulai hari ini sampai akhir hayat, tak akan ada lagi air mata penyesalan.
hanya air mata syukur. Azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Mereka bertiga berdiri, mengambil air wudhu bersama, dan membentangkan sajadah yang dulu pernah dilempar dengan amarah. Kini, sajadah itu menjadi tempat mereka sujud bersama, dengan cinta dan iman yang sama. Renita menatap sajadah itu sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, inilah bukti bahwa Engkau tak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau hanya menunggu waktu terbaik untuk mengembalikan semua dalam keadaan yang paling indah." Di akhir sujudnya malam itu, Renita tahu, kisahnya bukan sekadar kisah mualaf. Ini adalah kisah tentang kekuatan doa seorang anak, kesabaran dalam iman, dan cinta Allah yang mampu menyatukan kembali hati-hati yang pernah terpisah. Dan di atas sajadah yang sama, tempat luka dan doa pernah bertemu, kini tiga hati bersatu dalam sujud terakhir hari itu, penuh syukur dan kebahagiaan.